Puji syukur Tuhan, shalom untuk kita sekalian yang dimungkinkan oleh Allah untuk berjumpa satu dengan yang lain di hari pertama bulan ini, Selasa 1 Juni 2021. Mari kita nikmati berjumpa dengan Tuhan sejenak di dalam doa. Ini kami Tuhan yang Kau mungkinkan lagi menghampiri Engkau di dalam doa untuk menikmati betapa indah sejenak di dalam Tuhan. Oh Bapa, sambutlah hati kami yang rindu kepadamu melalui doa ini sebagai napas hidup kami. Sebelum kami melanjutkan kehidupan anugerah-Mu melalui aktivitas kami hari ini, kami mau datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, berkenanlah menyambut. Kami rindu dalam doa. Firman-Mu akan kami baca dan dengarkan serta renungkan. Perkenankan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini pertama Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sampai demikian firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan sebagai kekuatan kehidupan hari ini. Saudara, firman ini menyapa saya dan Anda dengan satu pokok perenungan hidup. Hikmat sejati. Hikmat manusia mungkin saja terdengar indah, tetapi belum tentu
hikmat itu akan mengarahkan orang kepada Kristus dan karya salibnya. Itu sebabnya Paulus dalam nas sebelumnya mengkritik kesukaan jemaat Korintus akan hikmat yang diajarkan manusia. Meski demikian bukan berarti berita Injil yang disampaikan oleh Paulus tidak mengandung hikmat sama sekali. Namun hikmat itu tersembunyi dan bersifat rahasia, tetapi terbuka bagi mereka yang sudah matang. Ayat 6. Matang di sini bermakna sama dengan dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita tahu, saudara, bahwa anak kecil akan memasukkan apa saja ke dalam mulutnya tanpa mau tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Jadi, kalau orang yang matang yang dimaksudkan Paulus adalah orang yang tahu membedakan manakah hikmat yang dari Allah dan manakah yang bukan. Lalu mengapa penguasa dunia gagap mengenali hikmat mulia itu? Ayat 8. Karena hikmat itu datang secara tersembunyi, tetapi dinyatakan melalui Injil Kristus, sebagaimana yang diberitakan Paulus. Hikmat itu adalah sebuah rahasia suci yang tidak dapat diketahui hanya dengan hikmat manusia, melainkan, saudara, hanya melalui pernyataan Allah. Itulah sebabnya hanya Roh Kudus yang dapat menyampaikan hal ini kepada manusia. Oleh karena manusia, dunia tidak menginginkan segala sesuatu yang berasal dari Allah, karena dianggap sebagai suatu kebodohan. Maka manusia tidak dapat memahami segala sesuatu yang dari Allah. Percuma saja mengharapkan manusia duniawi dapat memahami dan menghargai hal-hal yang bersifat rohani. Namun sayangnya, masih ada orang-orang Kristen yang berpikir seperti manusia duniawi. Orang-orang semacam ini menolak hal-hal yang bersifat rohani dan hidup hanya dalam perspektif kekinian atau yang sekarang. Mereka tidak mau direpotkan dengan memandang hidup dari perspektif hikmat Allah. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang hidup percaya kepada Kristus dan berlandaskan hikmat Allah, karena firman yang hidup itu telah menghidupkan kita yang mau menerima, mendengar, dan menaati firman itu. Terlebih firman yang hidup, yaitu Allah di dalam Kristus. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah Engkau mungkinkan bagi kami merenungkannya. Kiranya kuasa Allah sendiri yang memampukan kami memahami dan terus berbicara bagi kehidupan kami untuk sebuah kebaikan di masa yang akan datang, yang Tuhan mungkinkan bagi kami lanjutkan kehidupan karunia-Mu hari ini dalam berbagai rencana dan aktivitas. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya kehidupan yang Engkau berikan bagi kami ini sejalan dengan anugerah-Mu kepada seluruh keluarga kami di mana saja. Kiranya mereka tetap dalam kontrol pemeliharaan Tuhan. Kuasa dan kasih-Mu menyertainya. Berkat-berkat-Mu menyertainya pula. Oh Tuhan, pelihara, beri rasa aman untuk merenau di bawah berkat Tuhan, meneruskan hidup karunia-Mu. Oh Bapa, kami teringat bagi mereka yang berduka cita. Kuatkan dan topang mereka, mampukan mereka melewati duka cita masing-masing persoalan hidup yang Engkau mungkinkan. Oh Bapa, kami berdoa untuk kebersamaan kami, para orang tua kami di dalam keterbatasan mereka. Tolong Tuhan ingatkanlah agar mereka melewati proses itu
dengan pertolongan Tuhan sendiri. Bapa, kami percaya dengan kedisiplinan yang mengingatkan kami semua, sehingga kami tidak khawatir ketika ada kegiatan, ada perjumpaan satu dengan yang lain, tetapi dengan kontrol protokol kesehatan, maka kami percaya semua akan tepat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini, berperkaralah senantiasa Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu. Amin.